Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kajian kita kali ini surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita ketemu bulan Ramadan. Kita dapat menunaikan ibadah Ramadan secara maksimal. Semoga ibadah Ramadan yang kita tunaikan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan pada gilirannya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, ya ada mad tabi'i, fathah ketemu alif, tetapi setelahnya ada hamzah pada kalimat lain, ayyuha, maka namanya mad jaiz munfasil, panjangnya 5 sampai 6 ketuk. Ya ayyu, ya ayyuhalladzi, alladzi, ayyuhalladzi, ada al di situ, al ta'rif ketemu lam bertasydid, alladzi, dzina, dzi mad tabi'i, ada harokat kasrah ketemu dengan ya, 2 ketuk panjangnya, dzina. Amanu, a itu mad badal, ditandai di situ ada harokat berdiri, a aslinya ada alif juga, hamzah ketemu alif, menjadi a, jadi 1 harokatnya berdiri, namanya mad badal, 2 ketuk panjangnya. Amanu, nu dhammah ketemu wawu mad tabi'i. Kutiba alaikumus, lai ada lam, ada fathah, lanya di fathah ketemu iya sukun, namanya mad layin. Alaikumus syiyam, ada al-ta'rif di situ ketemu dengan shad menjadi al-syamsiyah, menjadi alaikumus syiyam, ya itu mad tabi'i, fathah ketemu alif, 2 ketuk. Kama, ma juga 2 ketuk, mad tabi'i, ma 2 ketuk saja. Kama kutiba alalladzi, ada al di situ yang bertasydid, al-ta'rif ketemu lam, alalladzi, zi lagi mad tabi'i, 2 ketuk. Min qab, min ada nun mati ketemu dengan qaf dibaca ikhfa. Min qab, ba mati dibaca qalqalah. Min qab dipantulkan. Min qablikum, la ada mim mati ketemu dengan lam izhar syafawi. Min qablikum la,
idhar syafawi, mim matinya jangan didengungkan tetapi dibunyikan secara jelas mimnya. Min qablikum la, langsung la'allakum tat, ada mim mati ketemu ta di situ. Idhar syafawi, la'allakum tattaqun. Nah, ada mad tabi'i tetapi itu ada diteruskan dengan nun tetapi waqaf, namanya mad arid lis-sukun. Ifafillah rahimakumullah, kita pasti sudah familiar dengan ayat ini karena ayat ini berkenaan dengan Siyam Ramadan. Marhaban ya Ramadan, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang menarik ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa. Mengapa Allah dalam memerintahkan berpuasa ini kepada orang-orang yang beriman? Paling tidak kita bisa menemukan 3 alasan, 3 rahasia. Mengapa Allah memerintahkan berpuasa ini kepada orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu. 1. Yang diperintah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman dalam menjalankan puasa itu berdasarkan ketakwaan, berdasarkan keikhlasan dalam rangka mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasanya, tidak makannya, tidak minumnya, tidak hubungan suami istrinya di siang hari, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya bukan karena ikut-ikutan, bukan karena dunia. Kita dapat menemukan ada di antara kita yang tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tapi tujuannya supaya langsing. Ada orang tidak makan, tidak minum, karena nanti sekian jam lagi akan dioperasi. Bukan untuk tujuan takwa, tapi kalau orang beriman disuruh tujuannya karena ingin mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia pertama. Yang kedua, yang diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman. Ini merupakan bukti kedekatan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, orang-orang yang beriman. Supaya hambanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Supaya hambanya meningkat derajatnya. Ingat, ketika seorang ibu melihat anaknya yang sakit, seorang ibu pasti akan meminta kepada anaknya untuk minum obat. Obat rasanya pahit. Tetapi sang ibu minta, nak minum obat. Supaya apa? Bukan supaya mati. Seorang ibu minta anaknya minum obat supaya sembuh dari sakit. Ingat, ayam ketika bertelur, ingin sekali dia punya anak menetas telurnya. Dierami itu telurnya berhari-hari lamanya. Supaya apa? Supaya telurnya menetas. Ayamnya tidak makan, ayam tidak makan, ayam tidak minum. Sesekali keluar untuk berbuka, sesekali keluar. Subhanallah. Lihat, ketika ulat itu ingin menjadi dirinya meningkat derajatnya, dia mengubah diri, dia membungkus diri dengan bungkus yang sangat rapat. Menjadi kepompong. Untuk ukuran waktu tertentu, kemudian lepas dari kepompong, jadilah dia kupu-kupu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bukti kedekatan Allah dengan orang-orang yang beriman.
Ayo naik derajatnya. Ayo naik supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Ibnu Mas'ud merumuskan ketika ada ayat yang diawali dengan hai orang-orang yang beriman, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang beriman itu. Baik ya ayyuhalladzina amanunya itu kemudian diikuti dengan perintah seperti perintah untuk berpuasa, maupun ya ayyuhalladzina amanunya diikuti dengan larangan, pasti perintah maupun larangannya adalah karena kedekatan Allah dengan hambanya orang-orang beriman, dan ini untuk kebaikan orang-orang yang beriman itu sendiri. Yang ketiga hadirin ikhwafillah rahimakumullah, yang disuruh berpuasa adalah orang-orang yang beriman, karena orang beriman ketika berpuasa karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rela di hadapannya ada nasi kebuli, tapi tidak disentuhnya, apalagi dimakannya, karena cinta kepada Allah. Di situ ada minuman yang sangat lezat, tetapi itu siang hari. Jangan-jangan minumannya cuma dilihatin saja, tidak pernah disentuh, apalagi diminumnya, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengantin baru tidak beribadah di siang hari, tidak bergaul suami istri di siang hari, padahal istrinya moblong-moblong. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini Allah akan membuktikan orang-orang yang beriman itu akan didekatkan. Kamu beriman dan bertakwa. Pastikanlah kita bukan hanya beriman, tapi kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa orang yang beriman dan yang bertakwa? Yang menggabungkan antara ya ayyuhalladzina amanu dan la'allakum tattaqun di ujungnya. Iman dan takwa disambung melalui proses yang namanya Syiamu Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita ketemu bulan Ramadan besok, dan bulan Ramadan itu bisa kita manfaatkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususan kita menahan lapar, dahaga, tidak hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, dan kita mampu menggabungkan iman dan takwa dalam diri kita di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.